A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Bi ni'matil iman wal islam wa tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah. Allahumma bika asbah, Allahumma bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas, wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanif wa makana minal musyrikin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, pengurus masjid, pemuka masyarakat, Pak RW, Pak RT, ketua masjid, sekretaris masjid, seluruh kabit bidang-bidangnya dan seluruh anggota, serta jamaah Bapak Ibu, abang kakak, adik-adik semua. Doa dan harapan kita semoga senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maghrib ini bersyukur kita pada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Mudah-mudahan kita disadarkan maghrib ini adalah hari istimewa, malam istimewa, waktu istimewa. Maghrib ini hari Rabu. Kalau bahasa Indonesianya maghrib Selasa. Tapi kalau tahun Hijriah, kalau Komariah, sekarang ini adalah hari Rabu maghrib pertama. Masuk maghrib pertama, hari Rabu. So hitungan hari dimulai dari maghrib, yaitu tanggal 1 Rajab tahun 1443 Hijriah. Maka satu yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, iza dakhala Rajab, apabila masuk Sahrul Rajab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ayo Pak, kita baca doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab. Kemudian berkahi pula kami di bulan Sya'ban. Sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Amin. Kata Nabi, inna Rajabu syahrullah. Sesungguhnya Rajab itu bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban itu bulanku, kata Nabi. Wa syahru Ramadan syahru ummati, dan bulan Ramadan itu adalah bulannya umatku. Jadi 3 bulan berturut-turut nih Pak, berderet. Bulan Allah, bulan Rasulullah, bulan kita. Maknanya semua 3 bulan ini bulan-bulan hebat. Maka beramallah, kencangkanlah ikat pinggang kita. Semoga Allah sampaikan kita ke bulan yang paling kita tunggu-tunggu, Sayyidus Sahar, atau induk dari bulan kemuliaan, yaitu bulan Ramadan. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tidak mengaji tentang Rajab, tapi Bapak Ibu perlu diingatkanlah, dalam kitab kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Nama kitabnya Lataiful Ma'arif. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan bahwa Rajab ini punya keutamaan-keutamaan spesial. Walau ada sering beredar keutamaan-keutamaan yang kadang-kadang melebih-lebihkan, Pak. Siapa yang puasa hari pertama dapat pahala seperti pahala puasa tak hafal saya itu 300 tahun apa katanya. Nanti hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-10 sekian pahalanya.
Rata-rata hadis itu hadis maudhu, hadis palsu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab ini sunnah memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa sunnah di bulan Rajab, di bulan haram itu adalah sunnah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab yang terpisah. Memperbanyak puasa sunat itu adalah sunnah baginda Nabi SAW. Jadi tadi banyak WA tanya, Ustaz, dalil ini betul nih? Ini betul nih? Setiap tahun itu ditanya terus. Saya bilang, dalil pahala itu menurut para ahli hadis itu hadisnya palsu. Yang pahalanya tuh Pak. Tapi beramal puasa 1, 2, 3 dan seterusnya, berpuasa karena memperbanyak puasa di bulan haram itu sunnah. Senin, Kamis atau 1, 2, 3, 4 bukan karena pahalanya, tapi karena bulan yang mulianya. Begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita tak terpengaruh ya. Insyaallah. Hanya berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Itu motivasi orang-orang dulu tuh Pak. Supaya mau puasa disebutkanlah, ya kan? Tapi gulu berlebih-lebihan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah taala, mudah-mudahan kita bisa mengisi di antara amal solehnya, memperbanyak puasa sunat, memperbanyak solat sunat, di antara amal wajib kita, memperbanyak baca Quran, memperbanyak zikir, memperbanyak sedekah. Dan orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di bulan Rajab ini mereka ada 2 amal spesial mereka. Yang satu suka menyembelih hewan untuk dibagikan makan-makan. Jadi orang puasa dikasih makan Pak, nyembelih hewan kurban, tapi bukan kurban Idul Adha. Yang kedua, mereka biasanya mengeluarkan nisab zakatnya. Jadi orang-orang terdahulu mengeluarkan nisab zakatnya menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif adalah di bulan Rajab. Kenapa? Persiapan bagi fakir miskin untuk masuk ke bulan Ramadan. Jadi mereka bukan di bulan Ramadan tuh baru dikasih, tapi jauh sebelum Ramadan tuh mereka diberikan pancing, umpan supaya mereka nanti siap secara ekonomi ketika bertemu dengan Ramadan. Nah, kalau kita kan sedekahnya baru sekedar ngasih makan. Tapi kalau orang dulu memang memberi mata pencaharian bagi kehidupan mereka. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan di antara amal-amal baik yang lainnya insyaallah. Malam hari ini pula kita hadir dalam majelis ilmu yang kita rencanakan pertemuan setiap Selasa pekan pertama membahas kitab Tazkiyatun Nafs. Kitab diambil dari kitab induknya Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Banyak yang menulis kitab ini Pak. Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Syekh Said Hawa, Syekh Dr. Ahmad Farid, banyak ulama. Saya pun sedang nyusun tapi dengan judul berbeda. Kalau ulama dulu nyusunnya Tazkiyatun Nafs, ada juga dengan Ajaibul Qalbi, keajaiban hati. Saya nyusunnya Hijratun Nafs, menghijrahkan nafsu. Kemana Pak? Dari nafsu yang sulit ditundukkan kepada nafsu yang mudah-mudahan bisa ditundukkan. Jadi ada 4 nafsu, nanti kita bahas itu. Mudah-mudahan selesai setahun dapat kitabnya. Tamat 1 kitab, lalu kita dapat gelar LCMS. Bukan LCMA Pak, LCMS, lulusan ceramah Masjid Sobirin. Apa ijazah dari Pak Ketua sama Pak RW kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, penting sekali hadir di majelis ilmu. Majelis ilmu disebutkan oleh Abu Zar radhiyallahu an, sahabat Nabi Abu Zar radhiyallahu an. Beliau ni sahabat yang dekat sekali kepada Nabi SAW. Apa kata beliau? Rasulullah SAW katakan pada kami, kata, barang siapa belajar 1 bab ilmu, 1 bab ilmu dan mengamalkannya atau tidak mengamalkannya, niscaya itu lebih baik baginya daripada solat sunat 1000 rakaat. Jadi Pak, kita duduk belajar nih. Ada orang solat sunat di sudut sana, solat sunat sendiri, atau ada orang baca Quran sendiri di sudut sana. Jauh lebih baik kita dalam duduk istimai, duduk dalam amal bersama untuk mempelajari 1 bab ilmu. 1 bab aja. Malam ini kita 1 bab apa? Pentingnya membersihkan jiwa. Nah, kan babnya. Apa kata Imam Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW? Baik dia mengamalkan atau dia tak mengamalkan ilmu itu, baginya lebih baik daripada, pahalanya itu lebih baik daripada solat sunat 1000 rakaat. Jadi kita duduk ni Pak, macam solat sunat aja terus sampai kita selesai 1 bab ini. Kemudian padilah yang lain, kata Nabi, man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah.
Siapa yang menempuh satu jalan untuk dapatkan belajar ilmu Pak, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi Pak, kita mungkin tak dapat jadi ahli zikir, mungkin tak bisa dapat jadi ahli Quran, tak dapat jadi ahli sedekah. Ambil dari banyak tarikah jalan untuk menuju Allah. Di antara amal-amal sunnah apa? Saya menjadi bagian dari orang-orang ahli duduk di majelis ilmu. Wah, begitu jadilah Pak. Jadi ada tarekoh solat, ada tarekoh zakat, ada tarekoh sedekah, ada tarekoh zikir. Awak tarekoh taklim. Nah, gitu je lah. Kemana-mana masjid hadir. Kalau di sini kota juga ya Pak. Di tengah kota itu ada rombongan. Itu kerjanya memang maghrib ke masjid ini, nanti isya ke masjid sini, subuh ke masjid ini. Orangnya itu juga. Jemaah tetap berpindah-pindah. Nurul Yakin, nanti maghrib Nurul Yakin, isya nanti di Nurul Haq, nanti subuh di Nurul Huda, nanti subuh di Ratul Amilin, siang zuhur di Al-Falah. Orangnya itu juga. Yang bikin bingung tuh apa? Ustadznya bingung. Materinya kalau tak berubah-ubah apa kata jemaah yang tadi malam juga Ustaz sampaikan gitu ya gitu. Jadi kalau tengok ini jemaahnya gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kita ngaji insyaallah bersilabus. Nanti boleh saya bikinkan apa namanya? Kalau sekarang RPP, rencana pembelajaran RPS ya, rencana pembelajaran semester. Kita kan satu semester nih, atau ya nanti setelah pertemuan ke-7 kita UTS, ujian tengah semester. Selesai ujian tengah semester, kita makan sama-sama, makan kambing di rumah masing-masing. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ngaji kita malam ini pembuka awal dari kitab Tazkiyah. Kemarin kita udah bahas, sebelum-sebelumnya itu ada kenapa kita mesti beramal soleh. Malam ini kita bahas tentang kenapa pentingnya membersihkan hati, membersihkan jiwa. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi namanya Nu'aimin bin Bashir. Nu'aimin bin Bashir ini seorang sahabat Nabi, dekat sama Nabi, yang paling banyak meriwayatkan hadis yang berkaitan dengan hati Pak, berkaitan dengan kolbu. Ada beberapa sahabat. Kalau Barak bin Azib radhiyallahu an itu sahabat yang sering banyak meriwayatkan hadis tentang roh, tentang kematian, tentang kiamat gitu. Nah, kalau ini namanya Nu'aimin bin Bashir. Nanti banyak meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan nafsu, jiwa, dan amalan-amalan zikir. Hadis ini diriwayatkan dari kitab Sahih Imam Muslim. Potongan hadis sebenarnya, yang lumayan panjang hadisnya. Kata Nabi gini, Inna jasadil mudghah, ala inna fi jasadil mudghah, ketahuilah sesungguhnya dalam jasad kalian itu ada segumpal daging. Wa iza fasadat, wa iza soluhat. Fasadat dulu atau soluhat? Samalah, mirip-mirip. Wa iza fasadat jasadu kullu. Wa iza soluhat jasadu kullu. Kalau dia rusak, maka rusaklah keseluruhan jasadmu. Kalau dia baik, maka baiklah keseluruhan jasadmu, kata Nabi. Keseluruhan jasad. Ala, kata Nabi, ingatlah, ketahuilah, ayo belajarlah, begitulah kira-kira Pak. Wahyal qalbi, itulah dia hati. Kalau hati kita baik, maka baiklah semua perbuatan badan kita. Bahkan bukan hanya perbuatan badan kita pun sehat. Kalau rusak hati kita, baik secara biologis, rusak secara kesehatan, tambah perangai kita pun jadi rusak Pak. Kalau hati kita rusak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, hari ini fenomena banyak hal-hal yang sebenarnya hati itu rusak. Perbuatan karena hati rusak dianggap biasa. Ini kami ketemu ada seorang dosen dari Jambi, dia buat kajian, sampaikan ke kami kisah beliau menyampaikan kajian. Apa dia Bapak Ibu? Hal-hal yang biasa, hal-hal yang tak baik, tapi wujud dari perbuatan hati yang kurang baik, tapi dianggap biasa. Contoh, bukan di masjid sini, di masjid lain. Misalnya, sandal kawan sudah tersusun di depan masjid. Kita yang datang belakangan mudah saja memijak sandal kawan.
Sendal kawan itu berpasir-pasir. Kalaulah dia tahu, pasti dia tak suka dengan perbuatan kita. Kita yang mijak tuh tanpa ada rasa bersalah, tanpa ada biasa-biasa aja. Kadang-kadang sendal kawan pun disepak. Ya tak Pak? Ya tak Bu? Bukan masjid sini, masjid lain. Masjid sini bersusun, alhamdulillah. Ini wujud dari hati yang kurang bersih. Yang parah lagi Pak, kita sama-sama misalnya sekolah, sama-sama pelatihan, lalu masing-masing mencuci pakaian. Kawan sudah menjemur pakaian. Pakaian kawan ini baru-baru setengah kering aja, setengah lembab, setengah kering. Kita mencuci juga, kita nak menjemur, tak ada tempat jemur. Punya dia tuh kita geser tuh, dengan senang hati kita menggesernya. Kadang-kadang kita timpuk pula, kita menjemur pun di balik dia, tanpa merasa bersalah. Bukan di sini, waktu pelatihan. Sini tak ada. Tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita tanya dengan orang yang seperti itu, yang sahabat kita, teman kita, yang sendalnya dipijak, yang pakaiannya terganggu, tergeser, padahal dia telah dahulu di situ. Kadang-kadang kita mudah saja melangkah di depan orang tua, ya kan? Kadang-kadang kita, itulah bermula adab yang kurang tepat, yang wujud dari perbuatan hati yang kurang pandai merasa. Kenapa? Karena hati kurang sehat, kata Imam Ghazali. Setuju tak Bapak Ibu? Belum lagi kita kisahkan yang lain. Enak, belum kita kisahkan yang lain. Begitu fenomena kehidupan kita hari ini. Yang paling parah lagi Pak, sandal kawan tuh mudah aja kita bawa. Kita bawa, kita basah-basahkan, dan itu kita letak situ, merasa tanpa bersalah. Padahal dalam kitab disebutkan, kita makai barang orang tanpa izin itu berdosa, sampai kita mengembalikan barang ke tempatnya. Selama kita memakainya itu berdosa tuh, namanya gosop, memakai barang tanpa izin. Sampai kita mengembalikannya itu, baru kita dimaafkan dosanya. Hari ini menjadi fenomena biasa saja, kecuali jemaah Masjid Sobiri. Ya Pak, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, penting sekali membersihkan jiwa. Itu dari dorongan apa? Karena di dalam hidup kita ada dua unsur yang mengelola hidup kita, yang menjalankan hidupnya ada dua. Yang pertama unsur jasad, yang kedua unsur roh. Apa Bapak Ibu? Unsur jasad dan unsur roh. Karena ini ngaji bisilabus, besok pertemuan saya ngarap Bapak Ibu bawa catatan. Setiap Bapak Ibu mencatat, pasti catatan itu dapat pahala. Tapi malam ini tak apa-apa. Nah, anggap aja lah Bapak Ibu ini kan mengikut mazhabnya Imam Syafi'i cara belajar. Karena Imam Syafi'i kalau belajar tak bawa buku Pak. Karena kalau dia mencatat sini, catatan yang di sini baru aja dia catat, dia sulit melupakan. Makanya Bapak Ibu tak perlu buat catatan, karena level ingatannya mirip seperti Imam Syafi'i. Bang Haji izin. Jangan tersinggung Pak, tidak apa-apa. Tak catat pun tidak apa-apa, tapi ingat kan ya, sedikit banyak. Malam hari ini kita jelaskan unsur jasad dan unsur roh. Bapak Ibu, jasad kita ini terdiri dari apa? Jasad ini kan diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang pertama dari tanah. Yang dari tanah itu siapa? Nabi Adam, bukan kita. Mana ayatnya? Pada surah As-Sajdah ayat ke-7 dan banyak surat lagi. Surat As-Sajdah ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Dialah Allah yang menciptakan ciptaan sebaik-baik dia menciptakan. Dan dia memulai menciptakan manusia itu dari tanah. Yang dari tanah itu siapa Pak? Atuk kita Nabi Adam. Mintin, bukan turab. Tanah itu kan ada turab, ada tin. Apa itu tin Pak? Tanah hitam. Kalau turab itu tanah liat. Jadi tanah hitam, lembut, gembur. Ya tidak tahu kita bentuknya macam mana. Allah katakan mintin. Dari tanah yang terpilih, bukan tanah sengketa Pak. Apa kata kawan, ini yang badannya dari tanah sengketa, makanya payah asik buat macam-macam menjadi hidupnya gitu kan. Enggak, Nabi atuk kita Nabi Adam, jasadnya dari tanah.
Lalu Allah katakan, summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Lalu kami teruskan keturunan Nabi Adam itu dari yang tadi tanah tadi, kami lanjutkan keturunannya darinya itu dari saripati, min sulalah, dari saripati, min ma'in mahin, saripati air yang hina. Apa tuh Pak air yang hina? Sperma dan sel telur, yaitu air mani. Kita dari air mani, Pak. Ini badan kita dari air mani. Dan di dalam air mani itu ada kehidupan. Di dalam tanah ketika Allah Ta'ala menciptakan jasad Nabi Adam, sudah Allah bentuk hidup tanah itu. Ada energi. Dan air yang bercampur dari sperma bapak kita dengan sel telur mak kita juga ada energi. Energi kehidupan. Dan energi kehidupan yang menyertakan menyertai badan itu namanya nafsu. Jadi kita bedakan nanti mana nafsu, mana yang qalbu. Saya ulangi Bapak. Energi bahasa orang sekarang kan. Energi yaitu ada daya, ada tenaga, ada hidup yang mengikuti jasad sejak awal jasad ada, mulai dari air sperma, air mani itu sudah ada kehidupan. Kehidupan itu kehidupan nafsu. Bertemulah dia fi qararin makin, dalam tempat yang tersembunyi, terjaga. Dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-12 Allah katakan, diletakkan di tempat yang terjaga. Apa dia Pak? Rahim. Ketika hari pertama dia bertemu, namanya nutfah. Allah sebut pada banyak ayat. Salah satu ayatnya pada surah Al-Insan ayat pertama. Ayat kedua. Ayat pertamanya apa kata Allah pada ayat kedua? Inna khalaqnal insana min nutfah. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dari benih. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bang Dodi, Bang Haji Dodi, saya, Pak Ketua, Pak RW, kita semua, bukankah kata Allah, bukankah dulu pada kalian wahai manusia pernah ada satu masa kalian tak bisa disebut apa-apa? Ketika kita tak bisa disebut apa-apa itu apa Pak? Pak RW, dulu kita ada satu masa dalam hidup kita ini, ya Bang Haji, ada satu masa kita tak bisa disebut apa-apa. Hal ata 'alal insan, bukankah pernah dulu ada pada kehidupan manusia hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura, satu masa yang kamu tak bisa disebut apa-apa. Ketika tak bisa disebut apa-apa itu apa Pak? Iya, tak bisa apa-apa ya Pak, tak bisa disebut apa-apa. Lalu Allah katakan inna khalaqnal insana min nutfah, lalu kami sesungguhnya menciptakan manusia dari benih nutfah. Bahasa biologinya, Ustadz orang pertanyaan, ya kan? Bahasa biologinya nutfah itu adalah zigot. Bapak Ibu, udah adakah kita ketika itu? Kata Bang Dodi belum ada. Kata Bang, udah ada belum? Udah ada belum? Adakah kita ketika itu Ustaz? Waktu masih dalam keadaan nutfah, ketemu sperma dengan sel telur, air mani mak kita, air mani bapak kita ketemu di dinding rahim, menempel dia. Udah adakah kita? Udah ada belum? Belum? Kalau belum ada kok bisa tumbuh nih ganteng-ganteng? Kan sudah saya bilang tadi dari awal bahwa sudah ada hidup, namanya kehidupan nafsu yang menyertai adanya air mani dengan sperma tersebut, yang menyertai kehidupan, namanya apa? Benih. Benih itu tubuh, sudah ada kita, sudah, tapi baru badan. Adakah kita? Ada. Kenapa dia? Karena dia tumbuh. Kalau kita tak ada, tentu tak tumbuh, gugur dia. Tak terjadi pembuahan. Ketika pembuahan ada, tapi belum bisa disebut manusia sempurna. Baru dia disebut dengan ruh atau kehidupan jasad, atau disebut dengan ruhul hayat. Baru kehidupan hayat saja, baru kehidupan biasa saja. Ada yang menyebut belum lagi disebut ruhul insan. Baru kehidupan sama seperti binatang, kerjanya cuma makan, menempel di dinding rahim, mengisap-ngisap.
40 hari pertama berubah dia Pak, dari nutfah menjadi alaqah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah Subhanahu wa taala kan sebutlah, bacalah nama Tuhanmu yang menciptakan kamu dari segumpal darah. Jadi 40 hari pertama itu jadi darah Pak. Namanya darah beku, dalam bahasa Arab alaqah. Dalam bahasa Pak Ketua kita, orang-orang pertanian, orang biologi kan, namanya adalah embrio. Embrio Pak, dari zigot jadi embrio. Proses pembelahan selnya ada 4. Masih ingat nak proses pembelahan sel? Kalau lupa dicabut gelar pertaniannya. Insinyur. Ada 4 Bang Dodi. Bang Dodi tak apa lupa, dia sarjana ekonomi. Ya. Pertama apa Bapak Ibu? Pembelahan sel. Sehingga dia tumbuh tuh. Lupa ya tak apa-apa lah. Katanya namanya anafase, telopase, propase, metapase. Yang pakai pase-pase itulah, kan. Seketika tumbuh sampai 40 hari menjadi embrio. Lalu tumbuh pembelahan selnya sempurna sampai ke 40 hari yang ketiga, 120 hari baru Allah katakan pada surat As-Sajdah ayat ke-9 dan pada surah Al-Mu'minun ayat 12 dan 13. Apa kata Allah? Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Di situ Allah meniupkan ruh pada hari ke-120. Dan tubuh kita itu, jasad kita itu dari benih berubah menjadi embrio, dari nutfah menjadi alaqah, dari alaqah menjadi mudghah. Apa itu mudghah? Segumpal daging. Segumpal daging yang telah membungkus tulang. Dalam bahasa biologinya disebut janin. Jadi zigot, embrio, janin. Ketika janin sudah ada telinga, udah ada kaki, udah ada mata. Disitulah Allah meniupkan apa yang Allah tiupkan, Pak. Kan tadi sudah tumbuh, sudah ada kehidupan, tapi kok Allah tiupkan? Wa nafakha fihi min ruh, lalu kami tiupkan ruh, kata Allah. Fihi, padanya ruh. Wa nafakha fihi, padanya ruh, min ruhihi, dari ruhku, kata Allah. Summa ja'ala, lalu kamu bisa mendengar. Summa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Boleh tolong bukakan Ustaz? Ini saking semangat ini, gatal ya sedikit. Lalu kamu bisa mendengar, lalu kamu bisa melihat. Kamu punya pendengaran, kamu punya penglihatan, lalu kamu punya hati. Jadi Bapak Ibu, kalaulah Allah tak tiup ruh dalam diri kita, syukran Ustaz. Boleh saya minum, Bu? Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Kalaulah Allah tak tiupkan ruh pada kehidupan kita, maka tak berfungsilah pendengaran kita, tidak berfungsilah penglihatan kita, dan tak punya hati kita, Pak, Bu. Tapi pendengaran yang dimaksud bukan hanya mendengar pakai telinga, tapi Allah menyebut sam'a, berarti ada sifat mendengar dengan mampu menyimak. Kemudian ada Allah sebut basar, basir, ya kan? Al-basir, yaitu sifat kemampuan melihat, bukan sekedar melihat tapi menganalisa. Lalu Allah sebut dengan fuad, al-afidah, hati, bukan hanya sekedar merasa tapi untuk memahami. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah sejatinya manusia. Maka orang kalau mampu mendengar dengan baik, memperhatikan dengan baik, merasakan dengan baik, maka hiduplah hatinya. Yang itulah Allah tiupkan ruh kepadanya, supaya dia menjadi makhluk yang berbeda, kata Allah. Maka jadilah kamu makhluk yang berbeda. Makhluknya siapa, Pak? Manusia. Kalaulah tidak ada ruh itu, maka makhluk kita sama dengan makhluk yang lain yang tidak dihisap, tapi makhluk itu hanya kerjanya makan tidur, kawin. Itulah dia binatang. Ya kan, Pak? Maka orang kalau jadi hanya sekedar jadi manusia, tak mampu dia menghadirkan sebab ditiupkan ruh, mampu mendengar baik-baik, mampu menyimak baik-baik, mampu memperhatikan baik-baik, mampu merasa baik-baik, tak mampu dia menggunakan itu, maka dia, Allah katakan dalam surah At-Tin,
Apa bu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguh kami yang menciptakan manusia sebaik-baik ciptaan. Tsumma radadnahu asfala safilin. Lalu kami campakkan manusia itu ke dalam neraka. Sudah Allah ciptakan baik, tapi lalu diletakkan paling bawah ke neraka. Kenapa? Karena cuma hidup pandai jadi manusia, tapi tak pandai menjadi hamba Allah. Yang manusia dimaksud apa? Hanya sekedar nafsiyah, kepentingan badannya. Apa kerja kepentingan badan kita, Pak? Kecil orang Minang 3 Bang Dodi. Mancilok, makan, sirik lalok. Itu aja kerojo badan tu Pak. Kerjanya makan, buang air, tidur. Yang paling hebat lagi Pak, kawin satu. Makan, kawin, makan, kawin, makan, kawin. Itulah kepentingan jasad. Makan dia mulai tumbuh dalam rahim. Kemudian ketika dia hidup, sempurna jasad kita kapan? Ketika kita balik, sudah mimpi basah, perempuan sudah haid. Artinya dia sudah bisa kawin, dia sudah mampu meneruskan keperluan jasad. Kalau itu aja cuman hidupnya, sama dengan itu yang berkaki 4. Bu, Pak. Tapi ada orang sibuk dengan keduniaan. Tak sempat ngapa-ngapa. Cuma kerjanya makan, tidur, buang air kan itu. Mangan, turu, ngiseng, caluk duit, ente ipangan kata orang Jawa. Ngerti sejawa tak? Nah, ngerti tak? Makan, tidur, buang air, terus menghabiskan makanan. Tapi kalau diajak untuk buat baik, untuk menghidupkan ruhaninya, agar pendengarannya bagus, agar penglihatannya jelas, menganalisa kehidupan dirinya yang sebenar diri, yaitu qalbunya, karena di situ ditiupkan ruh yang maha hidup dari yang Allah yang hidup. Kadang-kadang tak sempat. Bu, Pak, ada orang kan gini, ngaji yuk, tak sempat. Ngapa? Sibuk. Sibuk apa? Sibuk rapat, sibuk kerja. Tapi dia sempat makan untuk keperluan badannya. Yang lebih lucunya kata Imam Ghazali, dia lebih sempat pergi ke WC ketimbang pergi ke masjid. Ini Pak Ketua minta maaf Pak RW ya. Mudah-mudahan Pak RW bisa ngajak jemaah masyarakat kita kan. Ngaji ke masjid tak sempat. Bapak Ibu, ke masjid tak sempat. Ada cuma seminggu sekali ke masjid. Ada yang ke masjid itu sebulan sekali. Ada yang ke masjid itu setahun sekali. Tapi dia tak bisa menolak untuk pergi ke WC 5 kali sehari. Kata Imam Ghazali, orang yang sibuk dengan keduniaan, yang sibuk hanya untuk badannya, makan, tidur, pangkat, jabatan, sehingga dia melupakan Allah Ta'ala. Lalu dia dengan bangga-bangga, dengan punya harta untuk berbangga-bangga, padahal itu semua kesudahan. Pasti akan, semua yang dia lakukan pasti berkesudahan. Hanya untuk kepentingan badan. Yang badan ini pasti mati. Yang mati itu kehendak nanti tak akan ada lagi setelah diputus ruh dengan jasad. Kehendak dunia, tak bisa lagi makan, tak lagi bisa minum, habis sudah nafsu Pak. Maka nafsu itu dibalikkan Allah Ta'ala untuk kembali kepada Allah. Yang dipanggil siapa Pak? Nafsu, tapi yang bertanggung jawab adalah ruh, karena Allah tiupkan padanya hati. Pada dia yang bertanggung jawab adalah hatinya, karena Allah tiupkan kepadanya ruh. Dia ruh itu akan tetap kembali kepada Allah, karena dia ditiupkan. Sedangkan nafsu dia bersama dengan badan, habis sudah. Tapi orang berbangga-bangga dengan kepentingan badannya, tak bisa ngapa-ngapa. Kata Imam Ghazali, mereka itu cuma hidup dengan kebanggaan dunianya, pangkatnya, jabatannya, hartanya, melupakan, tidak sempat baginya untuk hadir ke masjid, tidak sempat baginya untuk berzikir kepada Allah, tidak sempat untuk beribadah. Padahal kehidupan mereka, kata Imam Ghazali, cuma dari WC ke WC, minal hammam ilal hammam. Maaf Bapak Ibu agak kasar, kenapa Bapak Ibu tak masuk dalam rombongan ini? Bapak Ibu kan orang masjid ke masjid nih. Ngapa gitu Pak? Cobalah. Kan alasannya, ngapa tak sempat ke masjid? Sibuk. Bisa nggak dia menolak karena kesibukannya itu untuk menolak tak ke WC? Bisa tak Pak? Ini sedang kata orang Melayu apa nama sosak. Era sedang kebelet. Lalu dia bilang, saya kebelet. Saya nanti ajalah ke WC-nya. Sekarang saya lagi sibuk. Bisa tak Pak? Orang sedang kebelet, lalu dia bilang, tunda aja lah, nanti saya kebelet ke WC-nya, saya lagi sibuk. Bisa? Nggak bisa. Kata mondek mau teburai bisa ya? Tahu Pak teburai? Siang dia ke WC, malam dia ke WC, pagi dia ke WC. Bahkan dia ke WC, selesai WC itu kena air pun badannya cuma mau dilap-lapnya. Ambil uduk pun tidak. Maka hidupnya hanya seputar-putar WC aja, kata Imam Ghazali. Orang-orang yang ahli dunia, yang sibuk dengan kepentingan nafsunya,
Mereka cuma hidup seputar minal hammam ilal hammam, seputar WC ke WC. Sedangkan orang-orang yang ahli untuk memperbaiki ruhaninya, untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya, untuk memperbaiki kehidupan sejatinya, yang kembali dia memikirkan hidup yang sebenar hidup. Karena dunia ini pura-pura hidup. Hidup sebenar hidup kubur, mahsyar, surga atau neraka, itu kehidupan sejati, alam roh, alam arwah. Tapi ruh diuji dengan kehidupan nafsiyah, kehidupan nafsu di atas dunia. Dia diletakkan ke dalam nafsu. Apakah kira-kira dia masih bisa sadar untuk kembali kepada Allah yang meniupkan melalui perantara malaikat? Maka orang-orang yang kepentingan ruhaninya, di antara kepentingan nafsunya dia jalankan untuk hidup di atas dunia, tapi dia di atas kendali ruhani karena memiliki hati. Maka mereka, kata Imam Ghazali, sejatinya perjalanan kemanapun mereka tempuh, mereka hanya dari satu sujud kepada sujud yang lain, daripada satu taat kepada taat yang lain. Ke kantor, ke pasar, kemanapun mereka senantiasa dalam taat kepada Allah. Walaupun kita ke WC, keluar WC pun tetap ambil uduk, Pak. Betul tak? Kita ke WC itu kan ambil uduk kan? Kalau orang yang satu lagi tuh, yang sibuk tuh, ke WC itu cuma untuk perut aja cuma. Nah, ini dia. Begitulah hati. Apa kata Bara bin Azib radhiyallahu anhu? Nanti ketika malaikat datang mencabut nyawa kita, dipanggillah nafsu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau yang mutmainnah, ya enak dia kembali. Tapi kalau nafsunya nafsu amarah, nafsu yang sibuk dengan dunia, nafsu yang berkehendak atas segala sesuatu, dunia, keluarnya dari ruh dalam badannya seperti mana busuknya o'ok yang lebih busuk daripada, seperti mana busuknya o'ok yang dia o'ok setiap hari, bahkan lebih busuk daripada o'ok itu. Kena ruh keluar. Yang satu kan dia mengeluarkan o'ok, Pak. Terus tak sempat dia bersih, ambil uduk, sibuk. Kita keluar juga tapi kita bersihkan lagi, kita ambil uduk lagi, toharah lagi, kita sujud lagi, untuk nanti insya Allah ruh itu keluar seperti harumnya semerbak kasturi. Hadis riwayat Bara bin Azib dalam kitab Ar-Ruh, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Baca, Pak. Kata Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang yang sampai waktunya meninggal dunia, datang malaikat. Kalau orang ni ahli solat, orang ibadah, orang alim, orang baik, ahli zikir, ahli masjid, macam-macam bapak ibu ni lah, maka malaikat yang datang pertama malaikat maut, malaikat Jibril. Malaikat Jibril ni datang ke kita bukan ngasih wahyu, Pak, tapi ngasih kabar. Dia bilang, Pak Dodi, waktu dah sampai, kata dia. Tapi bukan Dodi ini, Dodi yang lain, Pak. Ini Dodi Haji Dodi Saputra, ini Haji Dodi Kurniadi misalnya. Zulkarnain gitu kan. Waktunya udah sampai. Ya gulam, hazihi sa'ah, hai anak manusia, ini udah waktunya. Hazza manzilatuk, ini tempat kamu nanti di akhirat. Apa dibukakan, Pak? Dibukakan hijab, nampak sudah sesuatu yang tempat, di mana tempat yang kita tak nampak selama ini, dibukakan hijab. Maka ada masa kita sebelum meninggal tuh, masa hening. Allah memperlihatkan apa tempatnya, Pak? Tempat terbaik, taman dari taman surga. Kata Bara bin Azib, mati itu sakit, seperti kambing dikulit hidup-hidup, seperti anak onta dimasukkan lubang jarum. Sakit tak, Pak? Sakit. Dicubit aja sakit. Ini seluruh rasa sakit berkumpul. Tapi karena Allah sudah membukakan hijab tempat di mana kita nanti akan berada, maka lupa dengan sakitnya mati. Seperti mana ibu-ibu di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, ketika mereka melihat gantengnya Nabi, tampannya Nabi Yusuf, lupa tangan teriris, pedih dan sakitnya tangan teriris, lupa karena melihat pesona Nabi Yusuf alaihissalam. Kelak kita, bagaimanapun sakitnya ruh keluar dari badan, karena nafsu itu sudah tunduk, karena selama ini taat kepada Allah, karena selama ini tahu mana baik, tahu mana buruk, tahu jalan mau ditempuh. Maka ketika dia keluar, dia sudah melihat itu, lupa dengan sakitnya mati. Maka kata Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ketika itu ruh keluar seperti air yang keluar dari cerek, Pak. Seperti air yang keluar dari cerek, lancar. Atau dalam riwayat lain seperti air yang jatuh ke daun keladi, teng 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 teng. Atau dalam riwayat lain seperti sakitnya minum madu. Minum madu sakit apa, Bu? Enggak kan? Yang sakit itu di madu, ya, Bu. Itu pun sakit tuh. Seperti sakitnya minum madu itu perih. Ngapa gitu, Pak? Itu tadi. Lalu roh mereka yang mencabut, yang ngasih tahu Jibril, yang mencabut malaikat maut. Dari ujung kaki sampai ke lutut, dari lutut sampai ke perut, dari perut sampai ke gargarah, dari gargarahnya keluar.
dari jalan dua. Kata para masjid, yang pertama bisa dari mulut, kedua dari ubun-ubun. Maka ketika dia keluar, berebutlah malaikat pembawa ruh itu, dimasukkan dalam talam cahaya, dibawa ke langit pertama, diketuk pintu langit. Kata malaikat penjaga langit, siapa yang harum nih? Ini yang harum nih Zulkarnain Umar misalnya. Ini Haji Dodi Saputra, ini Haji Ketua misalnya gitu kan. Tak usahlah sebut segan nama. Apa ibu? Ini siapa? Fulan bin Fulan, hamba Allah, dia orang baik, orang soleh. Harum kali kata malaikat, cepat minta keputusan kepada Allah Ta'ala. Apa kata malaikat? Cepat dibawalah ke hadirat Allah. Apa kata Allah? Ya malaikat, begitulah bahasanya. Ini hambaku orang baik, letakkan dia, ku tetapkan, kutip, ku catatkan, ku tetapkan atasnya. Letakkan dia satu tempat. Apa nama tempatnya? Fi illiyin. Wa ma adraka ma illiyin. Di dalam surah Al-Mutaffifin. Di dalam alam illiyin. Alam illiyin itu kata ulama, Imam Ibnu Katsir menyebut raudatan min riyadil jannah, taman-taman surga, Pak. Alam barzah. Tapi kalau sebaliknya, di mana letaknya? Ini fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Dulu di dunia dia tak sempat mendekatkan diri pada Allah, saking sibuknya. Kata Allah, ini hambaku ni, letakkan dia, ku catatkan baginya, ku tetapkan badannya, letakkan di alam sijin. Wa ma adraka ma sijin. Ulama menyebut sijin itu adalah khufratan min hufarin niran. Jadi dua, Pak. Ada nafsiyah, ada qalbiyah. Maka dengan ditiupkan nafsu itu mengikuti kepentingan badan. Sedangkan ruh ditiupkan itu menyebabkan kita pandai mendengar untuk menganalisa, menyimak, pandai melihat untuk bisa menganalisa, punya hati merasa tapi untuk pandai memahami. Itulah dia hati, kena ada roh. Jadi ini dulu. Ada nafsu, ada qalbu, ada roh. Dan ada di atas itu lagi, namanya nur. Nur, ruh, qalbu, dan nafsu. Sedangkan badan ini hanya tempat menumpang. Bapak Ibu ada pertanyaan? Cukup enak? Satu bab, Pak, bab pengantar, yaitu antara nafsu dan qalbu. Maka penting sekali kita membersihkan. Kenapa? Karena qalbu yang Allah tiupkan, ruh yang Allah tiupkan, lalu memiliki sifat mendengar, melihat dan punya rasa. Ruh itu sumber segala kebaikan. Kebaikan dalam perbuatan kita itulah hati. Tapi sesuatu perbuatan yang di ujung-ujungnya tak baik, itulah dia nafsu. Dan nafsu ini kalau dia sudah tunduk baru baik, yang ditundukkan oleh hati. Kalau tak tunduk nafsu ini, ujung-ujungnya tak baik. Allah sebut pada surat Yusuf ayat 53. Inna nafsa lama ammaratu bisu. Sesungguhnya nafsu itu benar-benar memerintah kalian kepada yang buruk. Apapun disebut nafsu, pasti ujungnya tak baik. Saya misalnya, ustaz tuh ceramah nafsu kali, jadwal dah habis, azan masih juga nafsu kadang-kadang gitu kan. Misalnya gitu, tersinggung saya tuh, Pak. Ibu juga, apa ibu tuh kalau makan pakai nafsu, tersinggung kita tuh. Tapi kalau disebut hati, pasti baik. Nafsu ini macam manapun dia ujung-ujungnya tak baik. Kecuali dia sudah tunduk. Kalau dia sudah tunduk, dia tak berbuat dengan nafsu, tapi dia berbuat dengan hati. Maka hati itulah yang perlu kita hidupkan. Apapun disebut dengan hati pasti baik. Pak Ketua masjid kita tuh kalau bicara pakai hati, kalau bersedekah jangan itu pakai hati, kalau menatap pakai hati. Saking senangnya kita disebut orang bekerja pakai hati. Hari ini Indonesia kan punya moto, bekerja cerdas, bekerja tuntas, bekerjalah dengan hati. Cuman kita tak tahu yang mana hati, ya, Bu. Saking baiknya hati selalu kita pesankan, Bapak Ibu kalau berjalan nanti hati-hati ya, gitu kan, Pak? Kan ada pesan, Bapak Ibu kalau berjalan nafsu-nafsu ya, kan ada kan? Gitu. Itulah pentingnya. Maka hati inilah yang selalu kita harus bersihkan, karena dia tertutup oleh kepentingan nafsu. Lalu bagaimana cara membersihkan hati itu? Inilah dia 13 cara membersihkan hati yang telah disusun oleh para ulama. Sebenarnya banyak, Pak, tapi saya ambil 13 yang penting saja. Mulai dari mana, Pak? Mulai dari keluar dari kebiasaan buruk. Kata Imam Ghazali menyebut takhalli. Kita lanjutkan bab takhalli pada pertemuan bulan depan. Bagaimana cara takhalli? Apa itu takhalli? Bagaimana cara takhalli? Mudah-mudahan kita bisa keluar dari kebiasaan buruk. Apa yang buruk itu, Pak? Dendam, marah, benci, tak suka, sendal kawan dipijak-pijak, ya, Pak. Kalau ngomong orang, ngomong aib orang, begitu-gitu itulah. Mudah-mudahan kita keluar dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Saya kasih Bapak Ibu satu doa. Mau? Satu doa untuk menundukkan nafsu dulu. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Mu'jam Al-Awsat. Nabi SAW berdoa pagi dan petang untuk menundukkan nafsu ni. Ikuti saya, boleh? Saya talkinkan. Boleh? Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Dah, pendek Pak. Ulangi itu 3 kali, 4 kali, 5 kali sampai 7 kali, pagi petang, sampai Bapak Ibu merasa doa itu. Ya Allah, aku mohon kepadamu nafsan bika mutmainnah, nafsu kebersamaan denganmu yang bisa betul-betul tenang, nafsu yang bisa betul-betul tunduk, bukan nafsu amarah. Bulan depan kita bab tahalli, kita jelaskan tingkatan nafsu dan tingkatan hati. Lalu kita keluar dari itu semua, insya-Allah. Bapak Ibu menarik kajian ini? Menarik, kita bawakan kitab nanti. Kalau udah tamat kita kasih gelar LCMS. Ingat tuh, LCMS, lulusan ceramah Masjid Sobirin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.